Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji kinerja PPG Kemenak tahun 2025 B3. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Novi Agustiawan. Nomor induk mahasiswa 0624082549. Hari ini saya tag video kinerja di SDN Kerembung 2. Materi memasuki usia balik kelas 4 semester 1. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin berdoa? Insi. Oke, silakan maju Insi. Walaupun sebelum pembelajaran, Pak Nafi akan mengabsen dulu ya. Rasa hadir. Dirga hadir. Jafran hadir. Akbar hadir. Syafa hadir. Alia hadir. Keisa hadir. Salsa hadir. Dan Nadia. Hadir semua nggih? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sekarang kita literasi kebangsaan ya. Siapa yang mau memimpin ke depan? Oke, silakan maju Mas Rasa. Berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dari hitungan 4/4 dari hitungan 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah rumah aku, di sana aku berdiri, cari madu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Minggu yang lalu kita belajar menghargai keanekaragaman, mulai dari suku, agama, jenis kulit, budaya, sehingga kita harus saling menghargai. Itulah enaknya kita hidup di Indonesia. Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, sekarang kita akan membahas materi memasuki usia balik. Pak Nafi harapkan dalam pembelajarannya nanti harus saling menghargai. Karena apa? Nanti kita membahas masalah
sensitif G? G. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Pak Nafi akan menampilkan usia, perkembangan usia. Bentar, G. Nah, di sini perkembangan manusia. Kita berada di posisi mana? Nomor 4. Pinter. Apa perbedaan anak-anak dengan orang dewasa? Ada yang tahu? Fisik dan postur tubuh. Postur tubuh. Ada lagi? Mental. Pinter. Terus kapan kita diakui sebagai orang dewasa menurut Islam? Oke. Anak saya kalau sudah dewasa, tandanya haid atau menstruasi dan mimpi baca Bismillah. Oke, pintar. Tepuk tangannya mana? Sebelum kita nanti pembelajaran, kita tepuk tanda balik terlebih dahulu, nggih. Tepuk tanda balik. Saya anak hebat, siap balik. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih di sini adalah ilmu yang sangat penting karena mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia dengan manusia. Maka dari itu ilmu fikih itu sangat penting. Pun yang kedua, peserta didik mampu menganalisis makna mimpi bahasa dan kita buka buku paket halaman 58. Nah, halaman 58 sudah? Oke. Di situ ada percakapan. Nah, siapa yang mau membacakan percakapan? Jafran dan Ridho. Oke, ayo. Jafran dan Ridho dibaca. Angku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku kan masih anak-anak, belum dewasa, Kak. Kak kan sudah SMA, sedangkan aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin mempelajari tanda-tanda balik itu. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Ya, dari percakapan tersebut, ya, thank you mengajak untuk apa? Sholat. Tetapi, mengatakan bahwasanya dirinya masih SD atau mungkin masih SD. Terus kakaknya sudah SMA sehingga menolak. Ya. Padahal yang menentukan balik itu bukan apa sekolahnya. Setelah itu kita akan menampilkan video pembelajaran. Itu nanti bekal untuk kalian untuk berdiskusi. Ya, di dalam memecahkan soal cerita yang dialami Ahmad dan Aisyah. Perkenalkan, nama saya Novia dari STM Jombang 2. Sini saya akan menerangkan materi memasuki usia balik. Kelas 4 semester 1 tahun ajaran 2025-2026. Alokasi waktu 2. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok putri atau kelompok perempuan.
perempuan. Kelompok kedua adalah kelompok laki-laki. Kenapa kok saya bagi laki-laki dan perempuan? Supaya kalian berdiskusi itu bisa nyaman. Mengerti nggih? Oke. Bun, saya akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, kelompok 1 head. Nih, siapa ketuanya? Salsa. Alia. Nggih, Alia ini Alia nggih. Oke. Kelompok kedua. Siapa ketuanya? Akbar. Ini Mas Akbar nggih. Oke. Sudah dapat LKPD? Oke. Nanti kalian menjawab pertanyaan dari LKPD. Tetapi nanti sebelumnya kalian harus membaca soal cerita atau studi kasus yang dialami Aisyah dan Ahmad. Siap untuk berdiskusi? Sudah siap untuk berdiskusi? Untuk mengetes semangat kalian. Semangat 45 harus berjuang mencari ilmu. Pintar. Pun. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Nah, sudah dari sini tadi dibaca. Nah, dibaca terus disesuaikan dengan apa? Nih, soalnya. Dicari dulu pengertiannya apa. Setelah itu baru yang dirasakan apa? Sesuai dengan ini nggih, sesuai dengan kisahnya siapa? Ahmad. Oke, bisa dipahami. Boleh dibagi-bagi. Ya. Siapa yang membaca? Terus ini. Nah, itu. Ada buku paketnya? Nah, dikeluarkan. Ya. Oke. Nah, dikeluarkan, dibaca, ada yang mencari. Oke, siap? Nah, ada buku paket? Nah, enggak. Ya, nanti dibagi ya. Terus dibaca, dicari pertanyaannya apa. Setelah itu, dicari keluarnya apa. Oke? Nanti saya amati, oke? Sudah mengerti? Masih ada masalah? Boten, pintar. Nah, itu kan masih kurang. Nah, ya kan? Oke. Boleh diteliti lagi. Baru saya nanti nilai, oke? Oke. Kalau tidak cukup, boleh ditulis di buku tulis boleh, atau mungkin dibaliknya nggak apa-apa. Nah, nah, boleh di situ boleh. Dibaliknya atau mungkin di buku tulis juga boleh. Kalau tidak cukup, ya. Sudah fix? Kalau tidak cukup, boleh ditaruh di bawahnya ini. Sudah cukup ya. Kurang 3 menit. Tolong diselesaikan dengan baik. Harus semangat. Ya. Berarti ini sudah dibaca semua kan? Sudah ngerti tentang Aisyah? Sudah. Ya, kalau nggak cukup ditaruh bawahnya. Pokoknya disebutkan semuanya. Head itu apa? Terus apa lagi?
keluhannya apa. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, eman-eman gitu. Oke. Tuh, kayaknya sudah selesai semua ya. Iya, memang pintar ya. Sudah mengerti ya. Ini rasa, ya rasa. Oke, untuk memberi semangat kalian, maka kita tepuk tanda balik. Nah, dibuka buku paket halaman 64. Buku paket halaman 64. Sudah? Halaman 64 sudah? Oke. Dalam hitungan 1 sampai 3 dalam bahasa Arab. Wahid, isnen, salasa. Bila kau ingin tahu kata dewasa, bagi anak belia dan wanita, telah mimpi besar bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Dari 15 tahun umurnya, masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wanita ahli syariah. Sudah siap? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan diskusi dari kelompok satu. Saat menuju dengan kepala Aisyah pun Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Tegur Kak Faiza yang sudah mengenakan mukena Kak Aisyah. Sudah keluar darah. Kata Kak Aisyah malu-malu. Kak Faiza mengerti maksud Aisyah. Dia langsung pergi ke kamar mandi Kak Faiza. Kak Faiza segera melepas mukenanya. Dia mengambil sesuatu dari dalam lemari. Lalu Kak Faiza mengajak Aisyah ke kamar mandi. Tak lama kemudian mereka pun keluar dari kamar mandi. Aisyah ingin berwudu. Ia mau sholat subuh berjamaah. Akan tetapi Kak Faiza berkata, Aisyah tidak usah sholat dulu ya. Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Aisyah pun mengikuti saran Kak Faiza. Dia kembali ke kamarnya. Setelah subuh, ibu masuk ke kamar Aisyah. Ibu membawakan susu hangat dan roti. Aisyah makan roti dan minum susu dulu supaya tidak lemas. Ibu menyuapi Aisyah sambil berkata, Aisyah sedang mengalami apa yang disebut haid, mens atau menstruasi. Aisyah, jangan takut, haid itu sudah biasa terjadi pada anak perempuan seumur kamu. Oh iya, tadi Aisyah lihat darah haidnya berwarna apa? Tanya ibu. Darahnya berwarna merah terang, jawab Aisyah. Nah, warna merah terang biasanya terlihat pada hari pertama dan kedua saja. Darah yang keluar di awal menstruasi biasanya berwarna terang dan keluar cukup banyak. Darah itu akan mengubah warna menjadi kecoklatan atau gelap pada hari-hari terakhir menstruasi, kata ibu. Oh, gitu ya Bu. Darah menstruasi yang baru keluar itu memang agak terlendir dan baunya Bu, tanya Aisyah. Iya, itu sudah biasa Aisyah, makanya darah haid itu harus rajin dibersihkan, nasihat ibu. Kenapa bagian bawah perut Aisyah seperti kembung dan sakit ya? Bingung, Aisyah juga kram, tanya Aisyah.
Aisyah, sakit seperti itu sudah biasa terjadi di awal masa haid. Nanti juga hilang sendiri kok. Kamu hanya perlu istirahat supaya sehat kembali, kata ibu. 1. Buatlah kesimpulan tentang pengertian haid, mens atau menstruasi. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Apakah haid berlaku untuk semuanya atau hanya perempuan saja? Oke, puas? Oke, duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Oke, sudah siap? Ya. Oke, tafadhol Mas Guru, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tengah malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing. Kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok masih ngompol. Canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. Tunggu, Ahmad. Air kencingnya kok sedikit? Kenapa cuma terkena celana? Tidak tercecer di tempat tidur? Tanya Lukman. Iya nih, gak tahu juga aku, jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu ngompol tadi? Selidik Lukman. Aneh? Enggak tuh. Tadi aku sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun, jawab Ahmad. Mimpi? Mimpi apa? Tanya Lukman kepada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya. Yang jelas waktu itu aku ngompol. Rasanya berbeda dari kencing biasa, jawab Ahmad. Nggak salah lagi. Kamu tuh bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. 1. Buatlah kesimpulan tentang pengertian mimpi basah. Mimpi basah adalah keluarnya cairan putih atau mani, baunya seperti daun pandan dan agak kental. 2. Apa yang dirasakan jika pertama kali mengalami mimpi basah? Enak tapi panik, kaget, was-was, dan gugup. Ada pertanyaan? Air kencing itu bening seperti air biasa dan jumlahnya banyak. Kalau air mani itu putih kental seperti susu, baunya seperti daun pandan dan jumlahnya sedikit. Gimana? Puas atau tidak? Puas. Oke, beri tepuk tangannya mana untuk kelompok 2. Oke, pun bisa duduk kembali. Bahwasanya kalian sudah berdiskusi dengan baik. Oke. Tadi ada pertanyaan, sudah dijawab dengan jelas, padat, dan singkat, dan juga paham. Selanjutnya, kelompok 2 pada saat berdiskusi juga seperti itu. Ya. Ada pertanyaan, tidak bisa langsung dijawab. Berarti itu menandakan kalian sudah paham tentang memasuki usia balik. Berarti tanda balik yang ke berapa? 3, yaitu usia berapa? 15. Kurang dengar Pak Nafi. 15 Sebelah sini. 15 tahun. Kalau sudah menginjak 15 tahun, walaupun tidak mengalami
yang namanya haid, yang namanya mimpi basah, itu sudah otomatis dikatakan sebagai dewasa. Bisa dimengerti pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, tanda balik ada berapa? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, terus kesimpulan yang kedua, makna dari mimpi basah adalah keluarnya air mani dari kemaluan pada saat tidur. Sedangkan haid adalah keluarnya darah segar dari kemaluannya perempuan. Terus untuk melatih pemahaman kalian, untuk mengukur pemahaman kalian, maka Pak Nafi akan punya kuisis. Nah, penasaran? Penasaran? Oke, sekarang dibuka HP-nya, dikeluarkan HP-nya. Oke, sudah. Ayo coba saya cek satu-satu, nggih. Oke, ayo coba di Google. Ya. Saya cek satu-satu biar semuanya bisa masuk ya. Karena ini berhubungan dengan penilaian kalian, ya, penilaian sumatif terakhir untuk menguji pemahaman kalian. Pintar. Kuisis. Enter kode. Sudah. Oke. Nanti dimasukkan itu ya. Sudah? Mas Tiga? Oke, sudah. Sudah ada yang masuk ya? Sebelum kita mengerjakan kuisis, kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Semoga kita diberi kemudahan untuk mengerjakan soal kuisis. Bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semangat. Belum. Keluar. Oke. Ya, sebentar ya. Sabar. Apa-apa. Ayo semangat. Mas Akbar yang nomor 1, semangat. Oke, disusul peringkat 2 Mbak Salsa. Ayo nomor 3 Mas Junior. Ayo semangat. Siapa yang juara 1? Alia, beri tepuk tangan yang mana? Yang juara 2 siapa? Mas Rasa. Juara ketiga tadi siapa? Mbak Salsa. Bagaimana? Siapa? Safa. Oke, beri tepuk tangan yang mana? Senang atau tidak bermain seperti ini? Nanti di rumah kalian boleh bertanya-tanya tentang usia balik pada orang tuanya, boleh ya, bapak ibu boleh, atau mungkin kepada kakaknya boleh. Oke, selanjutnya nanti pertemuan berikutnya, oke,
kita akan membahas tentang mandi wajib dan larangan apabila berhadas besar. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti di rumah dipelajari supaya pada saat nanti kita bahas tentang mandi wajib dan larangan bagi yang berhadas besar bisa mengikuti dengan baik. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semangat.